masih dalam suasana tahun baru, anak-anak tetap ingat bahwa kita semua bersuka cita, kita senang menjadi anaknya Tuhan. Kita mau sama-sama ya pujikan lagu Happy Yaya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak, yuk sebelum kita lanjutkan kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus, anak-anak yang selalu Tuhan dikasihi. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang memimpin dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita semua boleh bersuka cita karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Anak-anak masih ingat nggak pertama kali saat anak-anak bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang anak-anak rasakan? Tentunya sukacita. Semuanya bersuka cita, semuanya senang, semuanya gembira karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus yang memimpin kita. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Kita mau sama-sama pujikan lagu Oh Sukacitaku.
sudah bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap tinggal selalu di dalam hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan lagu Mari Masuk. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan Yesus masuk di dalam hatiku. Tuhan Yesus tetap tinggal di dalam hati anak-anak semua. Kita sama-sama pujikan lagunya. Mungkin lagunya masih baru, tapi anak-anak bisa sama-sama belajar. Kita sama-sama pujikan lagu Mari Masuk. di dalam hati kami. Kami mau Tuhan Yesus yang memimpin kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, minggu yang lalu anak-anak sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bapak Simeon dan Ibu Hana yang begitu bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita semua juga sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus juga lahir untuk kita. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamat kita. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang bapak yang bernama Bapak Yohanes, yang dikenal juga dengan nama Bapak Yohanes Pembaptis. Bapak Yohanes Pembaptis berseru-seru, berkata dengan suara keras kepada orang banyak, "Bertobatlah, bertobatlah, dan berilah dirimu dibaptis, supaya dosa kalian diampuni oleh Tuhan." Banyak orang yang datang kepada Bapak Yohanes Pembaptis. Mereka berkata, "Kami mau bertobat, kami mau dibaptis." Lalu Bapak Yohanes berkata kepada orang banyak itu, "Ingat, bukan dengan kalian dibaptis itu menunjukkan kalian bertobat. Kalian harus menunjukkan hasil dari pertobatan kalian." Nah, kemudian ada prajurit yang bertanya kepada Bapak Yohanes, "Kami juga mau bertobat, apa yang harus kami lakukan?" Bapak Yohanes berkata kepada prajurit itu, "Ingat, kalian tidak boleh berbuat kasar dan kalian tidak boleh mengambil apa yang bukan milik kalian." Dan kepada orang banyak itu Bapak Yohanes juga berkata,
kalau kalian punya makanan, kalian punya baju, kalian bisa berbagi kepada orang lain, tidak hanya untuk diri kalian sendiri. Jadi, bertobat itu adalah meminta ampun, meminta maaf kepada Tuhan, dan berjanji untuk berubah. Yang dulunya suka berbuat jahat, sekarang tidak lagi berbuat jahat, tetapi berubah, melakukan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan perkataan Bapak Yohanes Pembaptis itu, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang mau dibaptis. Mereka mau melakukan apa yang baik. Mereka tidak lagi berbuat jahat. Mereka melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita Bapak Yohanes Pembaptis mengajar ini, kita mau belajar apa? Kita mau belajar saat anak-anak bertemu dengan Tuhan Yesus, anak-anak mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati anak-anak. Tuhan Yesus menjadi juru selamat anak-anak, yang berarti Tuhan Yesus yang memimpin hidup anak-anak. Anak-anak, saat Tuhan Yesus tinggal di dalam hati anak-anak, anak-anak akan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan bertobat. Bertobat itu anak-anak berubah. Anak-anak meminta maaf atas dosa yang dilakukan anak-anak. Dan anak-anak berubah dari yang dulunya nakal menjadi tidak nakal lagi. Dari anak-anak yang dulunya suka marah-marah, sekarang gak marah-marah lagi. Dari anak-anak yang suka tidak taat kepada papa atau mama, sekarang berubah menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak, kita mau lihat yuk contohnya dari Eksi. Eksi yang tadinya suka marah-marah, gak taat, sebel, sekarang akan berubah menjadi Eksi yang taat. Kita lihat sama-sama ya. Sebel. Halo Eksi, kamu kenapa kok kayak gitu? Sebel banget, masa aku gak boleh main keluar sama papaku. Pokoknya aku marah. Aku gak mau belajar lagi, gak mau nurut mama papa lagi. Loh, jangan marah-marah gitu Eksi. Alkitab kan tidak mengajarkan untuk marah-marah. Nah, tapi Tuhan Yesus saja kan marah saat Allah dipakai untuk jual beli. Masa aku gak boleh marah? Loh, Tuhan Yesus waktu itu kan marah bukan karena emosinya sendiri, tapi untuk membela kebenaran. Tapi aku tuh emosi aku tuh pengen marah. Aku tuh loh gak bisa ke mall, gak bisa jalan-jalan, gak bisa nonton bioskop. Kan sebel aku tuh. Sudah sih, daripada marah-marah, yuk kita baca Alkitab. Ya, kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang marah itu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya, kita manusia bisa saja marah, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita jangan berbuat dosa saat marah. Dan kita harus sesegera mungkin mengendalikan amarah agar kita tidak dikendalikan iblis melalui amarah kita. Nah, ternyata Eksi sekarang sudah paham teman-teman. Kenapa sih Eksi nggak boleh marah-marah? Semenjak diberlakukannya peraturan dari pemerintah ini, Eksi tambah paham supaya kita dapat menjaga jarak. Eksi nggak mau lagi nggak taat sama orang tua, marah-marah. Eksi maunya taat, cuci tangan yuk. Terus jangan keluar-keluar dulu ya, karena ya itu tadi, kita harus menuruti pemerintah, memberlakukan sebagaimana penyebaran virus ini supaya tidak bertambah parah. Itu pesan dari Eksi. Semoga teman-teman di sini semuanya juga tidak seperti Eksi ya, yang suka marah-marah. Teman-teman semua harus bisa belajar untuk sabar. Dadah semuanya.
Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama berdoa ya anak-anak. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami mau belajar untuk kami selalu ingat bahwa setelah kami bertemu dengan Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kami. Dan kami mau Tuhan Yesus memimpin kami, sehingga kami setiap hari kami boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau selalu bertobat dari kesalahan kami. Kami mau berubah, melakukan apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, dari cerita firman Tuhan ini tetap ingat ya anak-anak. Mungkin anak-anak bosen, sebel. Kenapa ya? Sekarang udah tahun baru, tapi semuanya masih online. Sekolah minggu masih online, sekolah masih online, belum bisa jalan-jalan ke mall, belum bisa pergi-pergi berlibur. Tapi anak-anak tetap ingat bahwa Tuhan Yesus tetap bersama dengan anak-anak dan selalu menolong anak-anak semua. Jadi anak-anak yang taat ya anak-anak dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Ayat hafalan kita masih sama seperti minggu yang lalu. Kita mau sama-sama hafalkan ya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Anak-anak sudah mendengarkan tadi cerita firman Tuhan tentang Bapak Yohanes Pembaptis. Bapak Yohanes Pembaptis mengingatkan kepada orang-orang di Israel untuk mereka bertobat kepada Tuhan. Kalau anak-anak semua sayang kepada Tuhan, anak-anak pun juga akan bertobat. Bertobat itu apa? Bertobat yaitu berubah dari yang dulunya suka marah-marah, sekarang gak suka marah-marah lagi. Anak yang dulunya kalau misalnya dimintain tolong sama papa sama mama nggak mau taat, tapi sekarang mau menjadi anak yang taat. Setiap hari sifat kita yang nggak baik itu diubahkan oleh Tuhan menjadi sifat yang baik. Supaya anak-anak ingat firman Tuhan hari ini, kita mau pujikan lagunya ya. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat biar Tuhan yang mengubahkan.
Setiap hari kita mau semakin berubah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang makin hebat, makin baik. Sifatnya adalah sifat yang Tuhan Yesus senangi. Anak-anak, yuk kita mau siapkan persembahan kita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa masukkan persembahan anak-anak semua ke dalam celengan yang anak-anak sudah punya di rumah. Atau anak-anak juga bisa mengirimkan persembahan anak-anak melalui papa mama yang akan dikirimkan ke rekening yang ada di dekat sini. Anak-anak, sebentar lagi ibadah sekolah minggu hari ini akan selesai. Tapi anak-anak tetap boleh ingat, kita tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bersuka cita, kita bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Tuhan Yesus ada di hati kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi, yang dulunya suka marah-marah, suka nggak taat, suka semaunya sendiri, nggak mau diatur papa mama, sekarang semuanya berubah menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk, kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Kalau kami mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kami. Anak-anak boleh tetap ingat bahwa kami mau setiap hari diubahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mau bertobat, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kami mau setiap hari, apapun yang kami lakukan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tetap ingat bahwa anak-anak adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam hati anak-anak semua. Sehingga walaupun kita semuanya ini masih online, kita tetap bersuka cita, kita tetap bersyukur Tuhan Yesus ada bersama kita. Dan apapun yang anak-anak lakukan boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak makin besar harus makin berkenan, makin menyenangkan hati Tuhan. Kita mau sama-sama kan nyanyikan lagunya, semakin besar semakin berkenan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagunya ya anak-anak. Semakin besar semakin berkenan. Anak-anak boleh berdiri, anak-anak ikutin gerakannya Ibu Iren ya. Anak-anak tumbuh makin besar, makin berkenan, makin menyenangkan hati Tuhan. Tiap hari, tiap sifat anak-anak yang gak baik menjadi baik. Karena anak-anak diubahkan oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai minggu depan.